Anugerah-Mu besar, mujizat-Mu luar biasa. Kami hari ini jadi dahsyat karena Tuhan Yesus kami dahsyat. Kami jadi manusia-manusia yang lebih daripada pemenang karena Tuhan kami adalah Tuhan yang telah mengalahkan segala-galanya di kayu salib. Bahkan hari ini kami berdoa dari posisi yang sudah menang karena Yesus kami sudah mengalahkan semua di kayu salib. Bahkan maut pun dikalahkan. Bahkan hari ini Tuhan, ketika kami menerima Engkau sebagai juru selamat, hukuman dosa ditiadakan. Kalaupun hari ini masih ada kuasa dosa di dalam dunia ini, kami pun dibebaskan, kami pun dijaga, dilindungi sama Tuhan. Itu sebabnya masa depan kami penuh dengan kemuliaan, karena kami menatap sebuah proses kemuliaan yang menanti bagi setiap kami anak-anak Tuhan. Mengucap syukur, berterima kasih buat anugerah-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk, shalom. Selamat bulan Februari, begitu cepat waktu berjalan. Saya mau kasih laporan sedikit aja. Kemarin kami saya dan istri saya dari Bangkok. Dan kami menghadiri summit setiap tahun. Memang kita ada pertemuan yayasan-yayasan Kristen dari Asia dan Afrika. Dan kemarin kami berkumpul di sana, compare notes, kemudian kami saling mendoakan, kami saling membantu, kami saling sinergi. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, ternyata memang populasi dunia itu terbesar ada di regional yang daerah kita sebenarnya. India baru take over secara populasi menjadi negara dengan populasi terbanyak di dunia, baru mengalahkan Cina. Dan Cina nomor 2, setelah itu baru Indonesia. Indonesia sebentar lagi akan menembus mungkin 300 juta penduduk. Jadi di daerah sini aja itu sudah hampir setengahnya daripada populasi dunia ada hidup di tempat kita ini, di daerah kita. Di Indo-China. Kemudian setengahnya di negara yang lain. Jadi kemarin ada peserta dari Cina, dari India, dari Bangladesh, dari Myanmar, dari Himalaya, dari Nepal, kami dari Indonesia, kita semua hadir lah. Dan setiap tahun kita adakan pertemuan ini secara berkala. Bahkan tahun lalu ada sesi foto di mana harus diambil 2 kali karena ada satu di mana ketika ada peserta dari Cina yang difoto itu tidak boleh dipublikasi. Karena mereka pun datang ke conference seperti itu, mereka tidak bisa langsung terbang dari Cina, mereka harus pergi ke negara-negara yang lain untuk mengelabui pemerintah mereka. Karena mereka ditekan dari pemerintah mereka. Bahkan di sana, karena begitu besar tekanan dan aniayanya, jangan kaget sebentar lagi mereka akan deklarasi menjadi negara Kristen terbesar di dunia. Karena jumlah kekristenan bertumbuh luar biasa pesatnya di sana. Kami mendengar banyak berita, bahkan banyak cerita-cerita yang kami nggak bisa bagikan di mimbar, yang membuat saya merinding dan menguatkan lah pastinya. Kami juga dikasih waktu untuk memberitahu apa yang terjadi di Indonesia, dan kalau dibanding sama mereka, mengucap syukurlah kita yang ada di Indonesia. Di tengah-tengah sebuah sesi yang membahas tentang persekusi, itu ada sebuah negara, saya nggak bisa sebutkan namanya. Karena terlalu sensitif. Jadi di tengah-tengah sesi membahas tentang persekusi itu HP nggak boleh nyala, tidak boleh ada yang video, tidak boleh ada yang merekam. Ada satu negara yang dapat surat terbuka tiba-tiba. Dan surat itu berbunyi dan langsung dibacakan di tengah-tengah itu. Jadi dia di saat itu kita sedang berdiskusi, dia dapat surat. Kalau kamu tidak tutup gereja kamu, ketika kamu kembali dari konferensi itu, kami akan bakar tempat kamu. Dan itu terjadi di mana-mana di tempat itu. Dan itu yang terjadi. Nah, akhirnya kesepakatan yang kami ambil adalah bukan berdoa supaya aniayanya tidak ada. Karena kami semua di ruangan itu kami sadar bahwa nubuatan dan bahkan apa yang Yesus katakan di Matius 24, di akhir zaman aniaya akan makin banyak. Jadi kami tidak berdoa supaya aniaya tidak ada karena memang sudah disiratkan seperti itu. Kami berdoa 3 hal. Kami berdoa supaya kami kuat, kami berdoa supaya kami dilindungi Tuhan, dan yang ketiga yang paling penting kami berdoa supaya respon daripada kami itu benar. Dan ketika aniaya terjadi, yang terjadi setelah itu adalah banyak jiwa terima Yesus.
Itu aja. Dan bahkan di Indonesia nggak usah jauh-jauh lah. Di Indonesia ketika ada aniaya terjadi, ada hal-hal yang tidak enak terjadi atas tubuh Kristus ketika diviralkan, yang terjadi adalah pertobatan terjadi di mana-mana. Yayasan yang saya dan istri saya bergabung ini memang sudah 59 tahun usianya, didirikan sama orang tua kami. Ada satu divisi yang kami membantu hamba-hamba Tuhan di daerah. Jadi saya udah biasa lah ke desa, tahun lalu saya ke atas gunung malah di Papua. Dan nanti tahun ini akan ada lagi trip-trip seperti itu. Sukacita saya. Karena ini tempat-tempat di mana kami bantu sudah 59 tahun, setiap bulan. Dan yang kami kumpulkan data dari tahun demi tahun, pertumbuhan kekristenan luar biasa pesatnya di bumi Indonesia ini, dan 90% itu gara-gara sosial media. Jadi gunakan sosmedmu sebagai mimbarmu, dan saya selalu akan ingatkan jemaat supaya rajin-rajin posting firman. Bayangin kalau setiap hari kita posting firman, kita gak pernah tahu siapa yang akan bertobat. Karena banyak orang mencari Yesus, banyak orang mencari kebenaran, dan tugas kita hari ini kita punya mimbar di tangan kita. Gunakan itu sebaik-baiknya, dan saya percaya kalau kita ditempatkan sama Tuhan di bumi pertiwi ini, saya percaya akan terjadi kebangunan rohani yang luar biasa, khususnya di akhir zaman ini. Karena kemuliaan Tuhan akan terus dipertontonkan kepada mereka. Ada amin? Semangat ya. Tepuk tangan buat Tuhan dulu. Tuhan Yesus kita dahsyat. Tuhan Yesus kita tidak pernah berubah. Dan ketika orang mengenal Dia sebagai Juru Selamat, mereka selalu katakan, inilah kepuasan yang tidak ada tandingannya. Inilah kelegaan yang tidak ada tandingannya. Dan itu semua sudah kami dengar di mana-mana. Oke, kita buka sama-sama firman Tuhan hari ini. Saya berikan judul, mau lari kemana? Karena kehidupan kekristenan itu seperti sebuah perlombaan. Dan di tahun ini kita mau lari ke pangkuan siapa, kita mau lari kemana, kita mau lari dari apapun, itu semuanya ada artinya. Itu akan menentukan langkah hidup kita, jadi hati-hati dengan keputusan kita. 2026 baru kita lewati 1 bulan, belum apa-apa udah Februari lagi. Waktu berjalan dengan cepat, kalau kita masih diizinkan lihat 2026 berarti Tuhan masih punya maksud. Tanggal 31 Desember kemarin di rumah kami sedang ibadah. Malam-malam juga kami putar ibadah di Betani Nginden. Dan biasanya kalau saya di Jakarta, saya undang keluarga sama teman-teman dekat, kita biasanya makan malam, kemudian kita pasti ibadah malam, kita perjamuan kudus ketika masuk ke dalam tahun yang baru. Di jam 7 malam ada seorang teman saya yang membuat kita semua terdiam di dalam ruangan di rumah saya. Karena dia dapat telepon, bapaknya dipanggil pulang Tuhan. Dia dapat telepon dari adiknya. Papanya sedang tidur sore dan gak bangun lagi. Papanya dipanggil pulang Tuhan, tugasnya selesai. Dia tidak diizinkan lihat 2026. Dia ada bersama dengan Tuhan. Kalau sampai kita masih dibukakan pintu lihat tahun ini, berarti Tuhan masih punya maksud sama kita. Gunakan sisa waktumu sebaik-baiknya. Jadi setiap tahun itu kita akan mengalami yang namanya ulang tahun kalender sama ulang tahun kelahiran kita. Gak lama setelah ulang tahun kalender saya ngerayain ulang tahun saya di bulan Januari. Saya makin kesini ulang tahun makin gak suka. Karena ngerasa ya gitu deh. Waktu saya dulu umur 40, saya bilang gini sama anak saya, happy birthday dad. Dia bilang bangun pagi-pagi, saya bilang gini, udah biasa ngerasa. Kan dia tanya gimana, how is it feeling? Saya bilang biasa aja udah 40. Terus dia bilang gini, Daddy harus mengucap syukur sama Tuhan. Daddy dikasih karunia gak ada rambut katanya gitu. Karena kalau sampai ada rambut uban pun orang gak bisa lihat. Jadi udah tenang aja katanya. Bakal awet muda. Itu rupanya kata-kata profetik. Sebentar lagi saya mau 60 tahun. Puji Tuhan masih kayak begini toh. Gak kelihatan ubannya ya. Gak kelihatan ya. Puji Tuhan ya. Gak bener, anak saya ngomong bener itu. Gak kelihatan ubannya, dia tenang aja. Paling di sini-sini aja lah kelihatan dikit. Oke. Dengan bertambahnya usia, makin berkuranglah kesempatan kita ada di sini. Gunakan, hargai waktumu sebaik-baiknya. Firman Tuhan mengatakan begini, 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Jadi Paulus ini menggambarkan bahwa kehidupan kekristenan itu seperti sebuah perlombaan. Kita mau lari kemana sih? Gitu ya. Nah, ketika kita mengerti prinsip ini, kita juga harus paham bahwa kita juga nggak bisa mengatakan begini, oh saya nggak lari.
Dari Tuhan kok Pak. Mungkin karena pikiran kita berpikir bahwa saya tidak lari dari kepercayaan saya kepada Tuhan Yesus saya misalnya. Itu ekstrimnya lah. Tapi jangan kaget, banyak orang Kristen lari dari panggilan, lari dari ketaatan, lari dari fungsi hidupnya. Dia meninggalkan tanggung jawab. Dia berpikir kalau saya tinggalkan tanggung jawab itu akan hilang begitu aja, enak aja. Tanggung jawab ketika ditinggalkan itu menjadi beban buat orang lain. Perhatikan prinsip itu baik-baik. Jangan pernah lupa. Karena itu akan ngerepotin orang lain. Jadi sekarang kita mau masuk ke 2026 ini mau lari kemana? Bahkan ada orang Kristen yang jatuh dalam dosa. Dia tidak mau lari ke pangkuan Tuhan karena dia pikir Tuhan marah sama dia. Jadi pengertian-pengertian seperti begini yuk kita luruskan. Karena orang yang justru jatuh, orang yang justru kepleset ke dalam dosa. Harusnya dia lari kepada pangkuan Bapa minta dipulihkan. Banyak orang Kristen merasa tertuduh karena dia merasa Tuhan menghukum, menghakimi, dan menuduh dia. There is no condemnation Roma 8 ayat 1. Semuanya diselesaikan di kayu salib. Bukannya berarti itu juga menjadi tiket buat dosa, bukan. Karena ketika kita terus lakukan dosa, yang rugi kita sendiri karena ada akibat dosa. Akibat dosa saya perlu luruskan berkali-kali. Itu bukan hukuman Tuhan, tapi itu karena ulah kita sendiri. Jadi jangan salah-salahin Tuhan. Ketika dia katakan selesai, teleo, tetelestai, komplit di kayu salib. Selesai. Makanya jangan dipermainkan darah yang telah tercurah yang begitu mahal harganya. Ya, tetap akan ada yang namanya akibat dosa kalau kita tetap melakukan dosa. Yang rugi kita sendiri. Makanya Tuhan kasih guardrails, Tuhan kasih petunjuk. Ini loh nak, ini buku manualnya, Alkitabnya. Hati-hati dengan hidupmu, kelola dengan sebaik-baiknya. Dan kamu harus tahu kalau kamu lakukan ini nanti kenapa. Kalau kamu lakukan ini nanti membawa kebaikan dan seterusnya dan seterusnya. Nah ada seorang tokoh di Alkitab, seorang hamba lah, seorang yang mungkin menjadi second class citizen lah, menjadi orang-orang yang ya nggak dianggap lah. Pribadi namanya Hagar. Mungkin karena sering kita membahasnya Sarah, majikannya, kita nggak pernah bahas Hagar. Hagar ini hambanya dia, ya, pembantu rumah tangganya dia, seorang yang berasal bukan dari bangsa Yahudi tapi dari Mesir. Nah satu kali Sarai ini masih Sarai waktu saat itu, dia nggak sabar nunggu keturunan dari Tuhan. Dia ngomong sama suaminya, udah hamba aku ambil aja jadi istrimu. Ya karena ulahnya dia, akhirnya Hagar itu hamil. Dan waktu dia hamil, Hagar yang adalah hambanya ditekan sama dia. Ya salahnya juga salah dia kok gitu ya. Coba baca Kejadian pasal yang ke-16. Kejadian pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-5. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Jadi dia merasa bahwa ini hambanya ini berkelakuan kurang ajar sama dia ketika dihamili sama suaminya. Yang memang dikasih kok ini hambanya buat suaminya. Nah ketika ini terjadi, akhirnya dia kesal, dia marah, dia menekan hambanya. Ayat berikutnya dikatakan, kata Abram kepada Sarai, hambamu itu ada di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari. Hagar ini lari meninggalkannya. Waktu dia lari, Tuhan menghampiri dia di padang gurun. Lalu malaikat Tuhan ayat 7 menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Padang gurun adalah lambang di mana manusia mengalami proses, manusia tidak tahu arah, manusia nggak ngerti harus kemana dan seterusnya dan seterusnya. Dia bingung. Tuhan menghampiri dia dan kemudian Tuhan bertanya sebuah pertanyaan retorik. Pertanyaan yang Tuhan juga sudah tahu jawabannya, bukannya berarti Tuhan tidak tahu. Dia bertanya begini, Hagar hamba Sarai ayat 8. Dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Kamu tuh dari mana sih? Terus kamu mau lari kemana sih? Gitu. Itu maksudnya. Bukannya berarti Tuhan gak tahu, Tuhan lagi mau supaya Tuhan lagi memberikan petunjuk kepada dia supaya dia sadar dan pikirannya terbuka. Yang dia bisa jawab adalah cuman ini, dia bilang begini, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Yang dia bisa jawab adalah aku lari.
Dia nggak bisa kasih tahu kemana dia akan pergi, karena setiap orang yang lari dari panggilannya bingung pasti. Dia nggak tahu harus kemana. Nah, ketika ini terjadi, perhatikan kalimat berikut ini, malaikat Tuhan, ya kata malaikat Tuhan ayat 9, kembalilah kepada nyonyamu. Nah loh, kan ditindas Tuhan. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Karena rupanya ayat 10 mengatakan begini, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Hagar punya berkat khusus dari Tuhan. Apapun kritikan orang tentang keturunan dia dan apapun itu, Tuhan punya berkat khusus asal dia kembali kepada fungsinya. Nah, seringkali banyak orang lari dari panggilan hidup, dari hadirat Tuhan karena dia merasa berdosa, lari dari ketaatan, lari dari apapun yang Tuhan mau tetapkan dia lakukan. Dia lari karena dia beranggapan bahwa lebih mudah saya lari daripada saya berhadapan sama apa yang sedang saya hadapi. Gitu loh. Nah, itu yang bahaya, itu yang perlu diaddress, itu yang perlu dikemukakan supaya kita sadar tahun ini jangan sampai langkah-langkah kita ini dibohongin iblis. Karena memang ketika kita mau masuk ke dalam jalannya Tuhan, nanti kita lihat ayatnya, dari luar tampaknya tuh nggak enak. Ketika kita diperhadapkan sama pilihan, ini jalan Tuhan, ini jalan yang lain, lebih enak di mata jasmani kita jalan yang lain. Jadi sering kali manusia mengambil jalan itu. Hagar juga begitu, lebih gampang kabur lah daripada berhadapan sama kayak beginian. Tapi Tuhan bilang nggak bisa. Panggilan kamu, tugas kamu, fungsi kamu, apapun yang aku panggil dalam hidupmu ada di situ. Walaupun kamu ditindas, walaupun tidak enak pada saat ini, biarlah kamu hadapi semua masalahmu dulu, biarlah nanti aku akan memberikan berkat khusus kepadamu. Gak bisa kamu lari. Kalau kamu lari dari panggilanmu, itu yang terjadi. Kamu hanya bisa memberitakan bahwa kamu lari dari nyonyamu, tapi kamu gak bisa tahu kan kamu mau kemana. Dengan kata lain Tuhan bilang gini, jangan membuat padang gurunmu sendiri. Tuhan bilang gini, lebih baik kamu jalan sama aku dan sesekali memang aku akan tuntun kamu lewat padang gurun. Sesekali aku akan tuntun kamu lewat badai. Sesekali saya akan tuntun kamu lewat lembah kekelaman, tapi kan sama saya. Ketika kamu jalan sama saya, lembah, padang gurun, badai akan jadi sekolah kehidupan. Kamu aman karena kamu berjalan sama aku akan lindungi kamu, kita semua akan keluar dari tempat itu bersama-sama, kamu akan belajar sesuatu, kamu makin dekat sama aku. Itu maksudnya. Jangan buat padang gurun sendiri, alias kamu lari dari saya. Kalau kamu lari dari saya, kamu akan merugikan diri kamu sendiri, kamu nggak tahu arahnya kemana, nggak ada yang tuntun kamu. Banyak orang karena keputusannya buat masalah sendiri dalam hidupnya. Makanya lebih baik ya kita ikut Tuhan. Walaupun sesekali memang kita dituntun, ingat ya saya udah katakan berkali-kali loh, kita ini adalah orang Kristen, artinya pengikut Yesus. Pengikut Yesus artinya tangan dia yang perkasa tidak pernah sedetik pun lepasin kita. Jadi kalau kita tiba-tiba ada di sebuah tempat yang gak enak, kalau kita terus taat ya, terus kita ada di tempat-tempat yang gak enak, itu tangannya gak pernah lepasin kita. Kita tidak membuat yang namanya padang gurun kita sendiri. Karena kita tidak lari dari dia. Kita tidak lari daripada hadiratnya, kita tidak lari daripada panggilannya. Kita tetap berpegang teguh sama tangan yang perkasa itu. Jadi walaupun diajak ke dalam terowongan yang gelap, bahkan mungkin kita berteriak, ujungnya gak kelihatan Tuhan. Tuhan akan bilang, tenang, jalan sama saya. Nanti setelah udah lewat semuanya, Tuhan kerap kali akan bilang gini, coba kamu lihat ke belakang. Kita lihat ke belakang, kita bilang gini, kok bisa ya Tuhan aku lewati semuanya itu. Tuhan akan ingetin lagi, kan sama saya. Disitulah kita belajar mengenal dia dengan lebih baik. Kita belajar sekolah kehidupan. Yang tadinya saya takut jadi tidak takut. Yang tadinya saya khawatir jadi tidak khawatir. Kita sekolah kehidupan di situ. Makanya Tuhan bilang sama Hagar, balik. Walaupun kamu ditindas, balik. Aku yang akan pimpin kamu. Makanya keluarlah deklarasi dari mulutnya dia. Di ayat yang ke-13, Hagar mengatakan begini. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El Roy.
Artinya adalah, bukankah di sini kulihat Dia yang melihat aku? The one who see me, he that sees me. Itu artinya, saya nih hamba loh, saya itu siapa sih? Mungkin di antara kita, saya adalah one of the statistics, saya adalah satu orang dari sekian banyak orang percaya. Masa Tuhan perhatikan saya segitu detail? Oh yes, karena Dia maha tahu. Oh yes, karena Dia maha hadir. Oh ya, karena Dia maha kuasa. Setiap kehidupan Dia adalah Allah El Roy bagi setiap kita. Jadi saking Dia tahu detailnya, saking Dia tahu masa depan bagi kita, bahkan Dia sudah ada di masa depan kita, Dia katakan, udahlah, aku tuh tahu kamu, aku lihat langkah-langkahmu setiap hari. Aku yang menetapkan, aku yang tentukan. Jangan lari dari aku. Jangan buat padang gurunmu sendiri. Ketika kita mengerti ini, kita paham bahwa kita juga adalah manusia yang harus hati-hati dengan yang namanya tanggung jawab dalam hidup ini. Selama 28 sampai mau masuk ke 29 tahun ini saya pelayanan. Orang yang lari dari tanggung jawab. Tanggung jawabnya nggak hilang. Dia pikir lari dari tanggung jawabnya akan hilang. Enggak, tanggung jawabnya akan diemban sama orang lain dan merugikan orang lain. Jangan lari dari fungsi. Jangan lari dari panggilan. Contoh sederhana. Di awal tahun 2000, ya. Di awal tahun 2000 ada kelompok konglomerat lah. Saya nggak bisa sebut namanya, nggak etis. Mereka bilang, Pak tolong mentor anak-anak saya, anak-anak kami. Dengan kata lain, saya nggak punya waktu, tolong mentor aja. Jadi ya udah, saya tiap minggu ke sana gitu. Kalau bawa teman nggak bisa, harus di screening dulu, nggak bisa sembarangan masuk karena malu mereka kalau ketahuan. Anak-anaknya banyak yang trouble child, banyak yang punya masalah. Kenapa? Contoh, ada salah satu dari mereka ulang tahun. Saya datang ke rumahnya, umur 17, sweet 17, dikasih home theater sama bapaknya, harganya ratusan juta. Teman-temannya main game di teater di rumah. Terus dia anak murung, saya tanya, kenapa kamu murung? Kan hari ulang tahun kamu. Saya nggak pernah lupa dia ngomong gini. Dipanggil saya kakak, kak, aku nggak butuh semua ini. Aku nggak butuh harta, aku nggak butuh uang, aku nggak butuh yang namanya nanti perusahaan papa mau kasih. Aku nggak butuh itu semuanya. Aku butuh dia hadir. Diem saya. Emangnya dia nggak ada? Oh nggak ada. Saya ulang tahun bertahun-tahun nggak pernah ada. Lagi di mana papa? Main golf sama teman-temannya. Saya dikasih ini, saya dikasih mobil mewah di garasi. Kakak suka lihat kan ada supirnya kok. Fasilitas lengkap, saya mau kemana juga, mau kuliah tenang aja semuanya disiapin sama dia. Perusahaan udah dijamin sama dia. Tapi dia gak pernah hadir. Mukanya tuh raut, mukanya sedih banget sampai dia ngomong gini, aku iri kak sama teman-teman aku yang suka dipeluk sama papanya. Papa gak pernah ngeliat muka saya dan bilang I love you, oh gak pernah. Isi raportku dia gak tahu. Semua dia kasih, tapi dia gak pernah hadir dalam hidupku. Seorang ayah yang berpikir bahwa semua itu harta, jabatan, status, ketenaran, uang bisa menggantikan tanggung jawab, gak bisa, gak bisa. Orang akhirnya tidak ngerti prioritas. Makanya nanti Bapak Ibu baca Matius 25 ayat 25 sampai 28 mengatakan begini. Ini talenta diberikan kepada orang yang harusnya mengelola semuanya. Yang diberikan talenta itu talenta 5, 2 sama 1. Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, yang 1 gak diapa-apakan. Lihat kata-katanya keras loh. Matius 25 ayat 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan, gak diapa-apakan sama dia. Jawab tuannya, kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Kamu harusnya memberikan kepada orang yang bisa bertanggung jawab. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya. Berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Dengan kata lain gini loh, Tuhan lagi kasih tau gini. Kalau kamu gak bisa bertanggung jawab dan kamu mau punya anak misalnya, ya jangan punya anak. Kalau kamu nanti gak akan hadir. Kalau kamu masih belum bisa bertanggung jawab, kamu mau menikah, ya jangan nikah. Kasih kesempatan itu sama orang lain, maksudnya gitu.
Karena kamu nggak boleh kabur dari tanggung jawab, kamu nggak boleh lari daripada fungsi hidupmu. Makanya ya, kalau ditanya nih ada orang mau nikah misalnya, nanya aja. Pertanyaan pertama saya selalu apa? Hubungan kamu sama papa kamu gimana? Karena di kitab Kejadian, instruksi pertama diberikan sama Tuhan bukan kepada wanita, kepada pria. Jangan makan buah itu, instruksi pertama. Pria itu tugasnya membagikan firman kepada keluarganya, itu fungsinya pria. Berarti apa? Pria itu pembawa identitas ilahi kepada keluarganya, khususnya kepada anaknya. Makanya adalah istilah-istilah yang namanya the fatherless generation. Generasi yang bapaknya tidak hadir, hancur. Jadi selalu pertanyaan pertama saya, hubungan sama papa gimana? Kalau dia bilang gak baik, ketika di cross check sama pacarnya, pacar kamu itu obsesif ya, posesif ya, insecure lah, asumsi ya, cepat cemburuan ya, sensitif ya, pasti jawabannya iya. Kok kakak tahu sih? Gampang, red flag langsung. Gak punya hubungan sama bapaknya, identitasnya rusak langsung. Jadi yang sudah lewat hari ini misalnya, pulihkan hubunganmu dengan Bapa di sorga. Tuhan, engkau lah jadi Bapa aku. Karena hubungan aku sama Papa aku dulu misalnya gak baik. Dan Papa udah meninggal, gak pernah terjadi rekonsiliasi dari hatiku. Aku masih menyimpan kepahitan, hati-hati loh. Ini ciri-ciri orang yang lari. Orang yang kabur dari tanggung jawab, akhirnya membawa rusuh kehidupan di sekitarnya. Akhirnya jadi lingkaran itu terus dalam hidupnya. Makanya Tuhan bilang jangan lari dari panggilanmu. Yunus, coba lihat. Ayat 1, Yunus 1 ayat 3. Yunus 1 ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo, mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanan, naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan, lari dari panggilan Tuhan toh. Disuruh kemana? Ke Niniwe, lari dari panggilan Tuhan. Kita sudah tahu ceritanya, dia naik kapal itu, akhirnya terjadi badai toh. Hagar, dia membuat padang gurunnya sendiri. Makanya Tuhan suruh balik. Yunus, gara-gara dia membawa badai bagi orang di sekelilingnya. Jadi itu yang saya katakan, kalau ikut Tuhan sesekali akan dibawa kok memang lewat padang gurun, lewat badai, lewat hal-hal yang gak enak, lembah kekelaman. Tapi untuk kebaikan kita, karena ada gurunya bersama dengan kita, yang kasih tunjuk langkah-langkah kita, aman kitanya. Jadi perjalanan prosesnya nikmat akhirnya. Jangan sampai prosesnya kita buat sendiri. Itu yang bahaya. Yunus, dia membawa badai bagi orang-orang yang ada di perahu itu. Sampai akhirnya ketika semua sadar, akhirnya ini kalimatnya ayat 12. Sahutnya kepada mereka. Yunus mengatakan, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu, perhatikan ini, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Karena aku badai ini menyerang kamu. Karena aku tidak pulih, karena aku lari dari Tuhan, aku membuat rusuh, aku mencemarkan, aku membawa badai bagi keluargaku. Gak percaya ayatnya, coba lihat Ibrani 12 ayat 15. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri atau lari dari kasih karunia Allah. Dari kebaikan Allah, dari perlindungan Tuhan, dari kasihnya yang abadi buat hidup kita. Agar jangan tumbuh akar yang pahit. Kenapa kalau ada akar yang pahit? Yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Contoh, saya pernah kasih tahu mungkin contoh ini ya. Papa saya tuh kabur dari kampung Tomohon di Manado. Karena papanya dia, opa saya, tentara Kenil di Manado dulu menyiksa papa saya. Ditelanjangin, diikat di pohon, digerangin semut merah, dipukulin depan desanya. Di tahun 60-an dia kabur, dia lari dari bapaknya karena dia kepahitan sama bapaknya. Benci dia sama bapaknya, dendam bahkan. Dia lari ke pelabuhan Bitung di Manado, dia numpang kapal barang,
Dia nggak punya uang, dia bilang sama nahkodanya, tolong bawa saya, kapal itu menuju kemana? Ke sini, kota Surabaya. Di tahun 60-an kabur dia ke sini, kota Surabaya. Dari kota Surabaya dia pindah ke Bandung, dari Bandung dia pindah ke Jakarta. Di situ dia ketemu mama saya di sebuah gereja. Ini kisah ini dia ceritakan sama saya waktu saya duduk di bangku SMA. Yang waktu dia kisahkan cerita ini, saya baru dengar dari teman saya yang digebukin sama bapaknya. Gara-gara papanya dia digebukin juga sama bapaknya yang dulu. Jadi udah kayak lingkaran setan aja udah. Jadi waktu dia cerita sama saya bilang, pertanyaan pertama saya, karena saya ingat cerita teman saya di sekolah, saya bilang gini, loh kok papa gak pernah gebukin kita? Kok papa setiap hari penuh dengan sukacita gitu, mukanya tuh gini. Bahkan di rumah tuh yang disiplin tuh selalu mama. Kalau mama disiplinnya agak keras, dia selalu suka pegang punggungnya mama. Udah, ngomong bahasa Belanda kan mereka. Latmar, udah biarin aja. Udah. Itu papa. Lembut banget orangnya. Penuh dengan senyum. Makanya waktu dia pergi dipanggil pulang Tuhan tahun 2010 sampai hari ini saya masih kangen sama dia. Kangen banget saya. Saya masih meneteskan air mata kalau inget dia. I miss him. Terus saya tanya, papa kok gak pernah mukulin mama? Papa kok orangnya lembut banget? Saya gak pernah lupa dia bilang begini. Betul saya lari dari orang tua saya. Tapi saya pastikan saya gak mau lari dari hadirat Tuhan. Saya justru lari kepada Tuhan. Dan saya melepaskan semua kepahitan di altar Tuhan. Karena saya gak mau bawa sampah dari masa lalu ke dalam keluargaku. Saya gak pernah lupa kata-kata itu. Sampai saya waktu baca ini saya bilang, iya ya, pantesan orang yang pahit, orang seperti ini mencemarkan, membawa badai, membuat rusuh keluarganya. Karena dia lari dari Tuhan, dia lari dari kebenaran firman, dia akhirnya membuat hidupnya menjadi badai, membawa badai bagi keluarganya. Pastikan di tahun ini jangan bawa sampah dari masa lalu. Karena pribadi yang paling sering ngomong sama saya adalah saya. Pribadi yang paling sering bicara sama saudara adalah saudara sendiri loh. Contoh sederhana ya, ada orang ini bagaimana iblis menggunakan sebuah skema sehingga orang itu bisa kepahitan. Sangat mudah. Makanya ya saya suka baca Mazmur. Coba bisa ditampilkan nggak? Mazmur 131 ayat 2. Nih ya. Saya paling suka baca Mazmur, kenapa? Karena Daud adalah pribadi yang paling sering bicara sama dirinya sendiri. Contoh-contoh yang keren-keren nih ayatnya seperti gini nih. Hai jiwaku, pujilah namanya. Hai jiwaku, jangan lupakan kebaikannya. Dia lagi ngomong sama dirinya sendiri. Itu bagi saya keren banget, luar biasa banget lah. Salah satunya ayat ini ayat sampai saya pakai di dalam doa saya sehari-hari loh. Dia ngomong gini, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Aku menenangkan dan mendiamkan jiwaku yang penuh sampah kalau saya bisa tambahkan. Terus bagian keduanya dibilang begini. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Disapih itu artinya melepaskan ketergantungan sama susu. Jadi Daud lagi ngomong begini, hei jiwaku dewasa dong. Gitu. Keren. Saya suka banget bacanya, saya bilang gini, wow, I gotta do this. Saya mesti lakukan ini tiap hari. Tuhan, aku mau mendiamkan jiwaku Tuhan, karena aku sadar aku tinggal di dalam dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang penuh dengan kegelapan. Contoh, yang saya katakan tadi ya, orang nyakitin kita, ngomongnya cuma sebentar mungkin, ngomong kasar gitu ya, nyakitin kita kan, sakit hati itu normal, kepahitan tuh gak boleh. Sakit hati itu normal ya, kalau gak sakit hati ya kita bukan manusia lah. Sama kita jatuh juga sakit, langsung diobati toh. Nah, disakiti hatinya. Perhatikan, pribadi yang paling banyak ngomong sama kita adalah diri kita sendiri. Kita mulai ngomong gini tiba-tiba. Dalam hati, dasar. Memang kamu tuh memang dari dulu kelihatannya sombong. Pantesan usaha kamu gak berhasil. Lihat tuh, Tuhan hukum kamu. Kita ngomong sendiri loh. Kamu ya, lihat nanti, aku ketemu kamu lagi, jaga jarak aku sama kamu. Gak akan dekat-dekat, aku gak akan sapa kamu gitu. Kita ngomong sendiri. Kita berasumsi sendiri. Akhirnya tiba-tiba yang tadinya sakit hati, jadi kepahitan.
Makanya ya, kalau kita belajar, kita lihat hal-hal seperti begini. Tokoh-tokoh Alkitab ngomong sama dirinya sendiri. Yuk kita lakukan hal yang sama, kita jangan lari dari kebenaran firman. Harusnya kita ngomong, setelah kita dengar diri kita ngomong yang ngawur, kita harusnya ngomong apa? Enggak. No. Mungkin hari ini dia lagi bad mood, mungkin hari ini dia lagi ada masalah. Saya tidak akan biarkan apapun yang dia lakukan untuk membuat hidupku jadi downgrade. Enggak, Tuhan aku lepaskan pengampunan Tuhan. Tuhan aku lepaskan kemurahan hati. Aku gak mau pentingkan diriku Tuhan. Mungkin dia lagi dalam masalah, aku doakan dia Tuhan. Aku gak mau kepahitan sama dia. Kalau memang saya harus jaga jarak sama dia, no problem. Tapi ketika aku berjumpa dengan dia, aku harus nyapa duluan. Karena firman Tuhan bilang apa? Saling mendahului dalam memberi hormat. Saya akan sapa dia duluan. Ya udahlah, mungkin dia lagi toksik hari ini. Ya udah saya ngomong gak usah deket-deket lah. Tapi paling gak saya sopan sama dia. Merdeka kita. Nah seringkali jalan seperti begitu gak mau kita tempuh. Karena gak enak di awal. Bayangin Hagar suruh balik, ntar kamu akan ditindas. Ya gak enak lah, di awalnya gak enak memang. Bapak Ibu, Yunus waktu dia kembali ke dalam jalan Tuhan. Tuhan mengirim ikan yang besar toh. Saya mau beritahu ini kepada kita. Di dalam sebuah perkara yang buruk yang pernah kita lakukan. Setiap kali kita kembali kepada Tuhan, selalu Tuhan akan jadikan baik. Bahkan mendatangkan kebaikan bagi kita dan orang di sekitar kita. Perhatikan ini baik-baik. Kalau Bapak Ibu belajar sejarah tentang the Nineveh, tentang Niniwe, yang adalah bangsa Assyrian atau Asyur. Hari ini itu di kota gak jauh dari Mosul, Irak hari ini. Itu tempatnya di situ, Niniwe, bangsa Asyur. Kalau kita lihat sejarahnya, ya, bangsa ini adalah penyembah dewa ikan, Dagon. Jadi waktu dia dimuntahkan sama ikan, itu kan beritanya tersiar di mana-mana. Kalau Bapak Ibu baca Yunus pasal yang ketiga, dengan sangat mudah mereka akhirnya percaya kepada Tuhan. Karena mungkin di dalam pikiran mereka di awal, oh ini dewa ikannya datang. Tuhan bisa menggunakan apa saja dan siapa saja untuk akhirnya mendatangkan kebaikan bagi siapapun yang lari kembali ke dalam pelukannya dia. Apapun masa lalumu, dia bisa gunakan semuanya untuk membawa kebaikan bagi kita. Lihat apa yang terjadi sama Yunus. Tuhan yang kirim tuh ikan. Kalau dia nggak kabur, Tuhan bisa gunakan cara yang lain, kita nggak tahu. Tapi karena dia kabur, Tuhan kirim ikan. Tuhan kirim ikan, dimuntahkan dari ikan, rupanya mereka adalah orang-orang yang penyembah dewa ikan. Jadi waktu dia masuk, orang-orang udah mungkin di awal pada rasa takut juga. Oh ini dewanya nih mungkin gitu. Dia kasih kebenaran-kebenarannya. Dahsyat kan Tuhan? Itu sebabnya hari ini yuk lari ke dalam pangkuan dia. Lari ke dalam kebenaran. Lari ke dalam jalannya dia. Kenapa dari tadi saya katakan di awal itu jalannya banyak orang gak suka. Karena ini yang Alkitab katakan. Matius pasalnya yang ke-7. Ayat 14 mengatakan begini. Matius pasal yang ke-7 ayat 14. Ini kenapa orang gak suka sama jalannya Tuhan. Karena di awalnya seperti begini. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Oke, perhatikan ini baik-baik. Yesus katakan apa? I'm the way, the truth, and the life. Saya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ayat ini dengan jelas mengatakan begini, sesaklah pintu dan sempit jalan aku, tampaknya di depan. Makanya banyak orang gak mau. Jalan ini, dikatakan ini, yang menuju kepada kehidupan. Jalan, kebenaran, hidup. Dengan kata lain, kebenaran itu kamu akan temukan di dalam jalan yang sempit. Kamu masuk ke dalam jalan yang sempit, kamu akan temukan kebenaran karena jalan ini menuju kepada kehidupan. Terus analogi kita mungkin begini, oh jalannya sempit berarti banyak orang yang masuk. Enggak, karena bagian kedua dikatakan sempit jalan itu dan sedikit orang yang mendapatinya, alias nggak laku nih jalan. Jadi berarti kita masuk sendiri aja sempit. Makanya nggak populer.
Makanya dari depan kelihatannya karena ini sempit, yang ini lebar, jalan lebar aja lah. Yang ini aja gampang lah. Kepahitan namanya orang aja gampang, diemin aja dia, lebih gampang yang ini. Kabur aja, kabur. Kabur aja dari kebenaran firman karena lebih mudah di awal untuk dilakukan. Makanya kalau ada dua jalan, yang ini jalan gang kecil, ini jalan tol misalnya. Terus Google Map bilang begini, kalau masuk ke dalam dua jalan ini, ujung-ujungnya nyampenya ya nggak beda-beda jauh lah. Kita pilih jalan tol. Kenapa? Lebih lebar. Oke, perhatikan prinsip ini baik-baik. Ketika Bapak Ibu masuk ke dalam gang kecil, kita tidak bisa ngebut. Kita mau tidak mau harus pelan-pelan dan kita tiba-tiba harus hati-hati. Karena kalau tidak, kalau kita ngebut, nabrak anak kecil, nabrak pedagang, nabrak motor di situ ntar. Di situ tiba-tiba belajar sabar. Belajar menguasai diri. Jalan tol enggak gitu. Jalan tol udah luas, udah besar, tetap aja ada yang ambil bahu jalan. Karena di jalan tol orang rebutan masuk ke lajur-lajurnya dan semua enggak karu-karuan. Makanya kecelakaan paling banyak di jalan tol, bukan di gang sempit. Walaupun dempet-dempetan di gang sempit. Teman polisi saya tuh ngomong gini sama saya. Kamu suka perhatikan kan Bill, kalau di Jakarta itu orang-orang gak karu-karuan, demen banget masuk bahu jalan. Di Surabaya gak gitu kayaknya ya, ini muka-muka sopan semua di sini ya. Kalau Jakarta tuh nyebelin, tolnya memang banyaknya minta ampun, pusing saya lihat tolnya. By the way, Jakarta udah mengambil alih kota terbanyak manusianya ya. Nomor 1 di dunia loh, mengalahkan Tokyo. 35 juta Jabodetabek. Makanya udahlah di sini tenang udah, jangan ke sana. 35 juta penduduk Australia segitu. Tapi kan Australia besar. Ini dalam tempat seperti itu 35 juta. Apa nggak sumpek? Makanya orang banyak nggak sabar di situ. Jalan tol, masuk bahu jalan. Perhatikan deh, orang yang masuk bahu jalan pasti ngebut. Teman polisi saya ngomong gini, Bill, mereka tuh masuk bahu jalan. Ada 2 hal terjadi. Mereka tuh gak sabar. Makanya mereka ngebut toh. Mereka harus lebih duluan daripada kita yang ada di lajur yang benar. Mereka ngebut. Yang kedua, mereka rasa bersalah. Mereka tahu mereka salah. Makanya mereka buru-buru. Dia kasih tahu lagi. Kamu tahu gak? Itu kan lajur emergency. Ya. Kalau ada orang pecah ban. Ada orang makanan tumpah dalam mobil. Anak-anak misalnya. Ada orang kena serangan jantung. Apapun itu. Itu mobil melipir ke kiri toh, mau masuk bahu jalan karena emergency. 90% Bill itu nggak akan lihat spion pas udah deket, karena dia pikir lajur emergency steril. Jadi dia main belok aja ke kiri, dan itu haknya dia toh. Dia nggak sadar di belakang ada mobil yang sekenceng-kencengnya. Itu tabrakan Bill, hitungannya detik. Aku nih kalau datang ke TKP Bill, suka nangis aku Bill. Aku pernah di mobilku, mobil dinasku Bill, aku nangis dulu Bill, gak tahan aku Bill. Aku tuh suka sebel Bill ngeliatin orang-orang kok gak mikir gitu loh. Udah tahu ini tempat, kenapa gak sabar aja di situ? Bill, kamu kan suka khotbah Bill ya, kasih tahu jemaatmu ya Bill. Tenang, kalau jemaat nginden sih aman lah ya. Itu kejadiannya. Coba di jalan yang sempit, hati-hati. Itu namanya kebenaran tuh di situ. Kenapa? Di dalam jalan yang seperti begitu, kita menemukan diri kita berarti apa? Saya diubahkan di dalam jalan yang sempit. Pernah nggak di jalan-jalan yang sempit? Bapak Ibu yang kalau pengendara mobil harus nekuk spion supaya orang di depan sana bisa lewat. Berkali-kali saya harus lipat spion, terus buka jendela bilang gini, Mas, lewat dulu Mas, biar saya juga bisa lewat. Mau nggak mau kita memperhatikan kepentingan orang lain. Ayo. Jalan yang lebar, nggak ada kayak gitu-gitu. Nggak, ini buktinya nih. Bahu jalan disikat. Mas, saya Mas jalan Mas, supaya saya bisa jalan Mas. Terus saling senyum, makasih Pak, makasih. Jalan sempit tuh. Dan yang terakhir di jalan yang sempit,
Saya pernah udah sampai di ujung ya. Di depan saya tuh kelihatan jalan raya. Tung, 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 cepet toh. Dalam hati gini, wah seneng. Oh pengen buru-buru ke sana. Pengen buru-buru. Gak bisa ke sana karena ada motor parkir agak ke tengah. Orangnya dipanggil lama banget, kesel saya dalam hati. Terus saya merenung kan, saya ngomong gini dalam hati saya. Kalau aku gak lihat tuh jalan raya, mungkin aku gak apa-apa. Kenapa? Sepertinya dibentur-benturkan kan. Kayak dibanding-bandingkan hidupnya sama yang lebih enak di depan saya, sana. Makanya Asaf, pemimpin biduan di Mazmur 73, dia WL, dia ngomong gini, kenapa Tuhan kau berikan kemujuran bagi orang fasik? Dalam bahasa narasi kita hari-hari kita dibilang gini, kita bilang gini, kenapa engkau berikan berkat kepada dia sih Tuhan, aku enggak? Enak aja. Kita ya, yang lagi nunggu, kita harusnya belajar untuk enggak banding-bandingkan diri sama orang lain. Kalau Bapak Ibu mau bandingkan dirimu dengan dirimu yang kemarin. Bandingkan dengan dirimu yang tahun lalu. Saya harus lebih baik daripada Billy yang 2025. Daripada Billy yang bulan Januari kemarin. Saya harus lebih baik di bulan-bulan yang akan datang. Harusnya kan gitu. Jadi gak usah banding-bandingin sama orang lain. Makanya di dalam jalan yang sempit kita menemukan kebenaran itu. Dan akhirnya kita menemui kehidupan yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Makanya di awal gak populer. Karena sempit jalannya. Yuk, saya cuma mau mengundang kita dan mengingatkan kita sama-sama. Juga ingatkan diri saya. Jangan lari dari jalan kebenaran. Kalau ada gesekan apapun, cepat-cepat lepaskan pengampunan. Jangan lari daripada kebenaran firman. Saya tutup sama ini. Kalau kita dari tadi membahas bahwa kita yang berlari kepada Tuhan. Ingat, terlebih dahulu dia sudah lari mendapati kita. Bahkan bukan sekedar lari, dia turun dari tahtanya, menghampiri manusia, firman menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Dan ini digambarkan dalam sebuah perumpamaan yang sungguh indah, yang Yesus bagikan kepada orang Farisi ya, yang mengerti tentang Talmud, Taurat, dan juga budaya orang Yahudi. Anak terhilang, anaknya kabur dari rumah, membawa harta bapaknya toh. Dia bilang begini, berikan harta milik kita yang menjadi hakku. Dia kabur dengan uangnya. Waktu dia kembali, perhatikan ayat terakhir ini. Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-20 mengatakan begini. Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Anaknya balik kepada bapaknya ya, karena uangnya habis. Ketika ia masih jauh, perhatikan kalimat ini karena semuanya ada artinya. Dokter Lukas, ini dokter yang tulis ya, dia tidak sembarangan tulis. Dia tulis sangat detail dan ada maksudnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Oke, kalau kita baca ini, hanya ini saja, kita nggak ngerti kontekstualnya. Perhatikan ada budaya bangsa Yahudi. Kalau kita belajar sejarahnya, itu ada sejarah bangsa Yahudi. Makanya perumpamaan ini diberikan kepada orang Farisi yang suka menghakimi. Yesus lagi katakan begini, kalau saya melakukan itu, berarti bapaknya ini membatalkan prosesi yang disebut kezazah. Artinya apa? Ini. Kalau seorang pergi dari sebuah desa, membawa uang, baik itu uang keluarganya atau uangnya dia, itu dianggap orang itu membawa uang atau devisa keluar dari desa itu, merugikan ekonomi desa itu, walaupun itu uangnya dia, karena nggak boleh sembarangan, harus minta izin dulu dan lain sebagainya. Ini kan kabur dia, jadi dianggap merugikan keluarganya, merugikan masyarakat setempat karena ada hubungan ekonomi satu sama yang lain. Nah, ketika orang ini pulang, terjadilah namanya pengadilan rakyat. Pengadilan rakyat itu terjadi ketika anaknya baru mau masuk ke dalam desa itu, di luar desa itu, orang-orang desa akan keluar, akan memecahkan sebuah pot. Dipecahkan di kakinya, lambang bahwa anak itu ditolak untuk masuk ke dalam. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, kalau bapaknya melihat dan tahu bahwa anak itu dari jauh sudah datang, berarti bapaknya setiap hari begini dari rumahnya. Tiap hari dia scanning the horizon.
Dia lihat di ujung sana, di fajar, di pagi hari dia lihat, mana anakku? Dan ketika Alkitab mengatakan dia berlari, itu berarti sesuatu yang sangat tidak hormat bagi orang Yahudi. Karena dia akan angkat jubahnya. Itu sesuatu yang sangat tidak hormat bagi seorang bapak apalagi. Ini semua dikatakan kepada orang Farisi. Dan ketika bapaknya mendapati anaknya di luar sana, dia dului semua rakyat desa itu yang akan menghakimi dia. Dia dului, dia peluk, dia rangkul anaknya. Dengan itu dia membatalkan pengadilan rakyat. Dengan kata lain, Yesus turun dari tahtanya, mati di kayu salib di saat kita belum lahir, untuk membatalkan apa? Hukuman dosa atas setiap kita yang menerima dia sebagai juru selamat. Dia peluk, dia rangkul, dia bilang sampai kapanpun kamu aku menteraikan jadi anak ahli waris dan orang yang punya hak penuh atas semua janjiku. Itu Tuhan. Jadi Alkitab mengatakan sebelum kamu aku suruh lari kepada pelukanku, kamu tuh jangan lari dari aku. Aku sudah berlari mendapatimu. Bayangin. Itu orang Farisi bengong dengar Yesus waktu memberikan perumpamaan ini. Wow. There is no condemnation, tidak ada penghakiman di dalam aku. Bahkan ketika engkau jatuh ke dalam dosa pun, lari ke dalam pangkuan dia. Supaya engkau dipulihkan sama dia. Dan disitulah kasih karunia Tuhan kita nikmati dan kita hidupi. Biarlah saya berdoa firman ini menjadi kekuatan bagi kita masuk ke dalam tahun ini. Dan pastikan langkah-langkah hidup kita, jangan lari dari panggilan, jangan lari dari tanggung jawab, jangan lari dari ketaatan akan firman. Karena itu akan membuat kehidupan kita rugi. Kalau kita mengambil keputusan di tahun ini, kalau kita masih diberikan kesempatan lihat tahun ini, ambil keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Walaupun di depan kelihatannya sempit dan gak enak. Karena di ujung daripada itu semuanya ada kebaikan Tuhan yang telah disiapkan bagi kita. Ada amin? Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat Roh Kudus yang menjelaskan, terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini termeterai dalam setiap hati kami. Dan kami sadar hari ini Tuhan, kalau ada di antara kami yang kepahitan, ada di antara kami yang belum melepaskan pengampunan, lari daripada kebenaran firman. Biarlah hari ini Tuhan kami melepaskan pengampunan supaya kami gak buat rusuh orang-orang di sekitar kami. Biarlah hari ini Tuhan kami kembali ke dalam jalan yang nampaknya memang sempit di depan. Dan nampaknya gak enak. Tapi justru jalan itu menuju kepada kehidupan. Justru di dalam jalan itu kami diubahkan Tuhan. Tuhan kami mau kembali kepada tanggung jawab kami. Kami kembali kepada panggilan kami. Bahkan kami kembali kepada Tuhan kalau kami sudah jauh. Kembali kepada saat teduh kami. Kembali kepada mesbah keluarga kami kalau malam hari. Yang sudah kami tinggalkan mungkin Tuhan. Kami gak mau lari kemana-mana karena kami tahu kalau kami lari dari panggilan Tuhan, dari kebenaran firman, kami gak tahu arahnya Tuhan. Tapi justru ketika kami merangkul tangan Tuhan, menjadi pengikut-Mu yang setia. Walaupun kami melewati hari-hari sulit, kami tahu pasti kemana Tuhan akan tuntun kami. Menteraikan firman ini ya Tuhan, biarlah kehidupan kami terus dibawa naik sama Tuhan. Dan bahkan diubahkan sama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati.